Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, bertemu lagi dengan saya Wang Sajaya, guru geografi kalian. Yang hari ini kita akan belajar tentang materi kedua, tentang peta. Ya, saya ingatkan kita akan belajar bagian kedua dari bab kelas 10 IPS, yaitu peta ya. Judulnya adalah dasar-dasar pemetaan, jenis peta, dan penggunaannya. Kompetensi yang diinginkan adalah memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Indikator pencapaian kompetensi adalah membuat peta tematik, wilayah, provinsi, dan atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Sebelum masuk ke materi, marilah kita lakukan aktivitas berikut. Silakan kalian persiapkan kertas selembar dan alat tulis. Saya ulangi, silakan kalian ambil kertas selembar dan ambillah alat tulis. Aktivitas pertama yang saya minta adalah membuat dena kelas. Tentunya kalian pernah merasakan kelas, ya, di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kelas 10 kalian belum sampai ke lokasi sekolah yang baru. Jadi, saya hanya minta tolong gambarkan dena kelas kalian waktu kelas 7, 8, atau 9. Salah satunya saja. Jadi, kalian gambar kelasnya seperti apa, ya, ada apa, di mana. Misal kalian akan menggambar sebuah persegi panjang. Di dalamnya kalian akan tuliskan pintu kelas, meja kelas, meja guru, papan tulis, dan sebagainya. Jadi kalian akan menggambar benda-benda yang ada di kelas kalian dan posisinya. Saya ulangi, gambar benda-benda yang ada di kelas kalian dan posisinya. Ya, silakan kalian mencobanya membuat dena kelas kalian pada saat di SMP kelas 7, 8, atau 9. Sederhana saja, nak, tidak perlu terlalu bagus. Yang penting saya minta ada sebuah dena kelas dengan gambar benda-bendanya dan posisinya di mana. Pasti hafal ya, di mana ada pintu, di mana ada jendela, di mana ada meja belajar kalian. Tentukan juga kalian posisinya di mana. Di meja keberapa? Dekat dengan pintu keluar atau dekat dengan meja guru? Oke. Sudah ya? Sudah kebayang ya? Tidak perlu semuanya sayang, tidak perlu semuanya. Oke. Kalau sudah kalian gambar dena kelas kalian, coba kalian lihat. Ternyata kalian telah menggambar anggota dari benda-benda kelas dengan posisinya. Anggota dari benda-benda di kelas dan posisinya. Oke. Sekarang berlanjut nih, Bapak tantang kalian untuk membuat denah yang lebih besar. Denah yang lebih besar yaitu di sebuah sekolah. Tentunya sekolah kalian itu kan ada SMP 73, SMP 115, SMP 165, 182, mungkin juga sekolah-sekolah madrasah sanawiyah dan sebagainya. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk menggambar denah sekolah. Jadi tidak perlu lagi menggambar kursi bangku. Yang kalian gambar adalah gambar yang lebih besar, yaitu kelas. Coba gambarkan kira-kira seperti apa denah sekolah kalian. Apakah dia persegi panjang, apakah dia bujur sangkar, atau dia tidak berbentuk, apa seperti heksagonal, apa dia pentagonal segi 5, atau bagaimana. Oke, Bapak kasih waktu dulu buat denah awalnya dulu.
Tentunya berbeda dengan gambar dina kelas. Kalau dina kelas anggotanya adalah meja, kursi, terus meja guru, pintu, jendela dan sebagainya. Nah, kalau dina sekolah berarti anggotanya adalah kelas-kelas, kelas, lapangan, mungkin ada masjid, mungkin ada ruang kepala sekolah, mungkin ada ruang piket, mungkin ada gerbang, mungkin ada kantin. Nah, mungkin ada lapangan futsal, lapangan basket, lapangan voli. Nah, ayo silakan gambar. Tidak perlu indah, nak. Bapak hanya butuh benda-bendanya, anggotanya, dan mungkin kalian bisa memperkirakan di mana posisi sesungguhnya. Dari pintu gerbang di mana posisinya, dari ruang kepala sekolah di mana posisinya. Semakin kamu komplit menggambar benda-benda pada sekolah dan posisinya, maka diyakini bahwa kalian hafal sekali dina sekolah. Kalian hafal sekali dina sekolah. Oke. Kalau sudah, ayo letakkan. Nah, sekarang kamu bandingkan antara dena kelas dengan dena sekolah. Pada gambar dena kelas, kertas itu kamu gambar besar sekali kelasnya, ada meja, benar, kertas itu ada gambar kelas. Di kertas itu ada gambar kelas, ada meja, ada kursi dan sebagainya, ya. Sementara pada kertas kedua kamu gambar dina sekolah, yang kamu gambarkan adalah kelas, lapangan, ruang piket, ruang kepala sekolah, kantin, yang, saya ulangi, yang kenyataannya itu lebih besar dari ruang kelas. Ruang sekolah, dena sekolah itu pasti lebih besar dari ruang kelas. Pada dena sekolah, ruang kelas yang kamu bangun, yang kamu gambar itu lebih kecil. Benar, yang kamu gambar lebih kecil. Agar apa? Kelas-kelasnya bisa masuk, lapangannya bisa masuk, ruang piketnya bisa masuk, ruang kepala sekolah bisa masuk pada lembar kertas itu. Benar? Oke, kebayang ya? Jadi kamu mentransfer luasan yang lebih luas menjadi lebih kecil di peta di dena yang kalian buat. Luasan yang kamu buat menjadi lebih kecil, ya. Oke. Sudah 2 kerjaan tuh yang kamu lakukan. Nah, sekarang yang ketiga nih. Ini sebenarnya yang paling penting. Pada aktivitas yang ketiga, ini mohon maaf Bapak salah tulis, kurang huruf aktivitas, kurang T ya. Pada aktivitas ketiga, sekarang Bapak minta untuk menggambar dari rumah kamu, ya, kamu buat kotak dulu rumah kamu, ke arah sekolah. Buatlah peta perjalanan kamu dari rumah ke sekolah, ya. Abaikan kalau terlalu jauh, jika seandainya kamu terpaksa naik kendaraan bermotor, naik mobil, atau naik moda transportasi umum. Kalau rumah kamu jaraknya dekat dengan sekolah, misalnya rumah kamu di daerah Sembaris, di daerah Tebet, maka bisa tuh menggambar dari rumah kamu ke sekolah. Apakah itu ke SMA 8 atau ke SMA Negeri 37. Oke, gambarkan dulu rumah kamu kotak, setelah itu buat jalan, belok kiri, belok kanan, atau gimana. Oke. Berikutnya di belokan itu kamu kasih tanda, ada apa di belokan itu. Tempat yang menjadi ikon tempat itu. Misalnya kalau kamu belok kiri, di sebelah kirinya ada toserba, ada warung bakso, ada warung padang. Nah, coba kamu tulis ada berapa belokan tuh, sampai ke sekolah kamu. Oke. Cukup? Oke. Sekarang tiga-tiganya, yaitu dena kelas, dena sekolah, dan peta sederhana dari rumah kamu ke sekolah, kamu letakkan di meja masing-masing. Jadi ada 3 gambar ya, ada 3 kertas, isinya dena kelas, dena sekolah, dan peta sederhana. Sekarang kalian perhatikan, ternyata semakin ke arah kanan
pekerjaan kamu yang nomor 3 itu gambarnya kecil, tapi sebenarnya yang digambarkan adalah wilayah yang lebih besar. Gambarnya kecil, sama-sama di kertas ukuran yang sama, tapi dia menggambarkan wilayah yang lebih besar. Yang paling kiri, denah kelas, itu sebenarnya ruang kelasnya adalah paling kecil. Di sekolah ruang kelas itu kecil, karena kan bisa ada 20 kelas, ada 18 kelas. Tapi kamu gambarkan di kertas itu hampir memuat satu kertas penuh. Nah, yang Bapak ingin beritahu adalah sebenarnya 3 aktivitas inilah yang disebut kamu sedang membuat peta. Aktivitas yang kamu lakukan itu sedang membuat peta. Pada waktu kamu kelas 10 sekarang ini, di materi pertama konsep geografi, kita ada 2 hal bicara tentang peta, yaitu konsep lokasi dan konsep jarak. Bicara peta itu bicara 2 hal, yaitu bicara lokasi dan bicara jarak. Jelas ya? Tanpa sadar sebenarnya kamu sudah membuat peta sederhana pada aktivitas nomor 3. Tetapi peta yang kamu buat di bagian ketiga itu adalah peta yang prosesnya dari membuat denah kelas dulu, membuat denah sekolah, akhirnya membuat peta dari rumah menuju sekolah. Jelas ya? Oke. Lanjut ya nak ya ke materi sesungguhnya. Nah, dasar-dasar pemetaan dan jenis peta serta penggunaannya. Selalu kita bertanya, apa itu peta? Jenis peta apa? Komponennya peta apa? Jadi, ini 3 hal penting. Kalau kamu tadi bicara menggambar, itu kan ada denah. Benar ya? Ada denah, ada peta. Yang kedua, jenisnya apa? Jenis peta tuh, peta apa sih jenisnya gitu kan? Kenapa dia bisa bermanfaat? Nah, kita harus tahu. Yang ketiga, komponen peta. Pada gambar denah, kamu menggambar sesuatu. Komponennya ada tuh, meja, kursi, itu kan bendanya. Komponen yang dimaksud di sini nanti adalah alat kelengkapan peta sehingga menjadi peta sesungguhnya. Gambar ketiga, tugas ketiga yang kamu buat itu peta sederhana, peta yang hanya memuat lokasi sama jarak kira-kira, ya, belok kiri, belok kanan berapa panjang. Nah, dari 3 hal ini kita akan bicara peta sesungguhnya. Jadi peta itu apa, jenisnya apa, dan penggunaannya apa. Sebelum masuk penggunaan, nanti kita jelaskan dulu komponen peta, karena penggunaannya pasti kita bicarakan, karena itu penting dalam sebuah keilmuan. Kita lihat pengertian peta. Peta secara umum adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu. Ini Bapak kasih tanda skala tertentu dalam bidang datar. Jadi ada 2 hal yang di sini yang masuk. Skala tertentu, merubah ruang kelas menjadi sebuah ruang di kertas, itu kamu menggunakan skala. Apa itu skala? Skala adalah panjang luasan sebuah benda yang kamu pindahkan dari permukaan di bumi ke dalam sebuah kertas, ke dalam selembar kertas. Jadi kalau di bumi itu jaraknya sekian, kan tidak mungkin kamu transfer semua ke kertas, maka gunakan skala, namanya perbandingan. Luas di kenyataan diubah menjadi luas pada kertas bidang datar, ya, pada kertas lembar kertas. Yang kedua, disajikan dalam bidang datar. Iya, karena 3 kertas tadi itu kamu letakkan di bidang datar. Jadi semuanya tidak ada bangunannya tinggi rendah, jalanannya turun naik. Pokoknya semua datar menjadi 2 dimensi. Ini pengertian pertama, adanya skala. Yang kedua, pada bidang datar. Sementara yang kedua, International Cartographic Association pada tahun 1973 membuat pengertian peta. Peta adalah suatu representasi gambaran unsur-unsur atau kenampakan-kenampakan abstrak
objek-objek yang dipilih. Nah, kalimat tambahannya, objek-objek yang dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi dan umumnya digambarkan pada bidang datar, diperkecil atau diskalakan. Pada bagian pengertian ini tambahannya adalah objek yang dipilih dari permukaan bumi. Jadi tidak semua objek digambarkan. Karena kalau semua objek digambarkan, maka petanya menjadi besar sekali. Sebesar apa? Sebesar bumi. Gitu loh. Jadi pada pengertian pertama ada skala, ada bidang datar. Pada pengertian kedua ada tambahan objek yang dipilih dari permukaan bumi. Jadi tidak semua objek. Makanya tadi Bapak minta kalian untuk hanya menggambar kelas, meja, kursi. Begitu menjadi sekolah, yang diminta adalah ruang kelas, ruang piket, masjid atau musola, pintu gerbang. Jelas ya? Lanjut. Nah, sementara berikutnya adalah Erwin Rais. Erwin Rais ini salah seorang kepala dari Bako Surtanal pada masanya, yaitu Badan Koordinasi Survei Pemetaan Nasional, suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengeluarkan peta-peta bagi Indonesia. Sekarang sudah berubah menjadi BIG, Badan Informasi Geospasial, BIG. Jadi lembaga, satu-satunya lembaga yang wajib dan berhak membuat peta Indonesia. Apa kalimat Pak Erwin Rais? Peta adalah suatu gambaran konvensional dari permukaan bumi seperti kenampakan oleh kita tegak lurus dari atas dan ditambah huruf-huruf dan angka-angka sebagai informasi. Tambahan dari Pak Erwin Rais adalah kita tegak lurus dari atas. Nah, waktu kamu tadi menggambar dena kelas, dena sekolah, dan peta perjalanan, itu kita lihat dari atas. Jelas ya, kita lihat dari atas tegak lurus. Sehingga kalian bisa membaca apa tuh spasial, keruangannya ya. Apa tambahan dari Pak Erwin Rais? Ditambah huruf-huruf dan angka sebagai informasi. Kamu tadi pasti nulis, ini kelas aku, ini kelas 9F, kelas 9G, ini ruang kepala sekolah, piket. Nah, huruf dan angka-angka itu menunjukkan informasi yang ada pada gambar tersebut. Ya, mulai kebayang ya, bahwa ternyata di sebuah peta itu kan ada tulisan Pulau Jawa, Pulau Sumatera, benar? Ada Lautan India, ada Samudra Pasifik, itu huruf dan angka-angka. Lanjut, pengertian keempat. Peta merupakan alat bantu dalam geografi untuk menyampaikan informasi atau gagasan. Nah, Bapak lihatkan nih, kalau kamu nanti mau pergi pulang kampung atau jalan-jalan, perlu nggak peta? Perlu. Peta apa namanya? Peta mudik. Kalau kamu nanti ke mall, ke swalayan di bulan-bulan bulan puasa, itu pasti diberikan gratis tuh yang namanya peta mudik. Di peta mudik itu ada gambar apa? Gambar jalan, gambar kota. Bener? Apalagi pom bensin, rest area, rumah makan, bener? Bengkel. Nah, itu penting nggak? Itu penting. Jadi peta yang baik itu harus menyampaikan informasi dan gagasan. Apa gagasannya? Kalau tiba-tiba nanti kamu macet di perjalanan ini, di perjalanan di jalan itu, mana lokasi yang paling cepat untuk mencapainya agar bisa minta bantuan atau pertolongan. Jadi gagasannya adalah gimana caranya mencapai lokasi lebih cepat. Atau kalau peta yang lain, kalau kamu nanti ke balai desa, ke kelurahan, itu ada peta desa. Ada ruang, ada gambar yang berwarna hijau, berwarna kuning, berwarna merah. Yang hijau pasti wilayah-wilayah yang hubungannya dengan tanaman, hutan, taman kota dan sebagainya. Timbul nggak ide untuk, wah bagusnya dibangun lapangan futsal nih, wah bagusnya dibangun ini. Nah, peta bisa memperlihatkan tuh gagasan apa yang bisa kalian lakukan di wilayah tertentu. Jelas ya? Yang kelima, peta merupakan gambaran keadaan permukaan bumi, termasuk unsur alamiah dan unsur buatan manusia. Jadi peta itu
merupakan gambaran kadar permukaan bumi. Tapi ingat tadi, sebagian saja, tidak semuanya. Benar? Ada alamiah, ada buatan manusia. Apa tuh yang alamiah? Misalnya jalan jalan tradisional, sungai, gunung, perbukitan, hutan belukar, hutan lebat dan sebagainya, padang savana, rumput-rumputan. Ada juga unsur buatan manusia. Apa tuh? Rel kereta api, jalan tol, bangunan, pasar, waduk. Ingat ya, itu adalah gambaran permukaan bumi baik secara alamiah maupun buatan manusia. Dari definisi tadi terdapat 3 hal penting yang harus dipahami. Adanya penggambaran objek yang terdapat di muka bumi melalui simbolisasi. Jadi kita gambarnya itu nggak sama. Namanya simbol. Yang kelas tadi kita buat kotak saja, lapangan futsal kotak saja, ruang guru kotak. Benar? Benar ya? Jalan kita buat garis, sungai kita buat garis, rel kereta api kita buat garis, sawah kan kotak-kotak. Nah gitu loh, jadi ada simbolisasi. Berikutnya, adanya proyeksi dari permukaan bumi yang berbentuk tidak datar ke dalam bidang datar. Permukaan bumi kan bergelombang. Nah, ada gunung, ada lembah, ada sungai, tapi di peta kamu yang kamu gambar itu semuanya datar. Berarti semua diproyeksikan ke bawah, datar. Jelas? Tapi Pak, kan gunung punya ketinggian, makanya kamu tulis pakai angka 1400 meter. Ada angka, ada huruf, benar? Itu menyatakan ketinggiannya. Jelas ya? Berikutnya, objek-objek yang digambar diperkecil. Iya, tadi kan masjid yang besar itu kamu perkecil. Kelas yang besar itu yang 9 kali 8 meter cuma jadi mungkin 10 kali 20 cm. Nyambung? Sementara sekolah kamu yang lebarnya mungkin 6.000 meter, yang 10.000 meter, ternyata di kertas cuma ukuran 25 kali 30 cm. Jelas ya? Diperkecil, namanya skala. Ini gambar sebuah peta zaman dulu ya. Ini ada jaraknya nih, ada skala nih, skalanya bentuknya skala batang. Jadi ada 0 sampai 100, di bawahnya ada 0 sampai sekian kilometer, ini mil ya. Lanjut. Sesuai dengan fungsinya peta sebagai media, maka peta harus memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, kita sudah mulai nih masuk ke bagian-bagian penting sebuah peta. Nah, di bagian pertama kita harus ada keluar yang namanya syarat peta. Yang pertama, peta harus memuat unsur confirm. Apa confirm? Bentuk dan bidang daya yang dipetakan harus sesuai bentuk aslinya. Jadi kalau dia kotak, ya maka di peta usahakan dia kotak. Kalau dia lonjong. Dia tidak berbentuk, maka dibentuk bentuknya seperti apa gitu. Jelas ya? Diusahakan harus sesuai bentuk aslinya. Oke. Lanjut, ekuivalen. Daerah atau bidang yang digambarkan harus sama luasnya dengan yang terdapat di alam. Jadi gak sembarangan membuatnya, nak. Jadi harus sama luasnya, makanya keluar yang namanya skala. 1 cm di peta sama dengan 100 meter di permukaan bumi. 1 cm di peta sama dengan 1 km di permukaan bumi. Itu namanya skala. Luasnya sama, cuma skalanya yang membuat dia sama karena ada skalanya. Berikutnya adalah ekuidistan. Apa tuh? Jarak yang digambar harus sama dengan sungguhnya. Sama. Ini hubungannya dengan skala. Jarak yang tadi 100 km itu cuma jadi 2 cm. Jarak yang dari rumah kamu ke sekolah 400 meter cuma jadi 4 cm. Itu jaraknya sama, tetapi karena ada skala maka diperkecil di media yang ada. Jelas ya? Ingat, confirm, ekuivalen, ekuidistan. Jenis peta. Secara umum, peta dapat diklasifikasikan berdasarkan 1. Isinya. Yang kedua, skalanya. Yang ketiga, nilai datanya.
yang keempat sifat datanya, yang kelima tujuannya. Saya ulangi, jenis peta secara umum dapat diklasifikasikan berdasarkan isinya, skalanya, nilai datanya, sifat datanya, dan tujuannya. Jadi ada 5 nih Nak ya, ada 5, mohon diingat-ingat. Lanjut, yang pertama, menurut isi. Kita bagi 2, ada peta umum, ada peta tematik. Apa itu peta umum? Peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Jadi nggak detil-detil amat. Dia hanya menggambar bagian-bagian penting. Nah, Bapak berikan 2 nih contohnya, yaitu peta topografi sama korografi. Kamu nanti cari ya peta korografi itu apa. Bapak hanya menjelaskan 1, yaitu peta topografi. Peta topografi adalah peta tentang permukaan bumi yang hanya berisi 1, ketinggian, kemiringan. Ketinggian, kemiringan, ya. Kenampakan yang lain adalah kenampakan alamiah dan sosial. Apa tuh? Desa. Cuma desa doang, Nak. Jalan, rel kereta api, sungai. Oke, jalan, rel kereta api, sungai. Bentuknya pasti sebuah garis, ya, sebuah garis. Berikutnya ada luasan. Apa tuh? Misalnya padang rumput. Nanti ada yang berwarna kecoklatan, kekuningan, itu warna juga menggambarkan sesuatu. Jadi peta umum topografi memuat ketinggian dan kemiringan, ya. Jadi kalau buat anak-anak pencinta alam, peta topografi ini penting sekali. Jadi kalau nanti mountaineering, perjalanan panjang anak gunung, melewati hutan, melewati sungai, melewati kemiringan terjal wilayah berbukit, dia pasti butuh peta topografi. Walaupun sekarang itu bisa pakai Google Map ya, di Google Map itu keluar, tapi topografinya harus dicari yang ada Google Map apa yang ada topografinya. Peta korografi kamu cari, Nah, peta korografi kamu cari itu peta apa ya, belajar nyari, googling ya. Berikutnya adalah peta tematik atau peta khusus, peta yang menggambarkan satu tema atau unsur tertentu dari permukaan bumi. Contohnya ada 3, yaitu peta curah hujan, peta tanah, peta temperatur. Pak, peta curah hujan itu peta apa? Peta yang itu loh Pak, curah hujan. Bukan curah hujan jatuhnya, Nak, tapi besaran curah hujannya. Berapa milimeter? Itu ada itu. 1000 mm, 1000 ini dan sebagainya, itu jatuhnya curah hujan. Peta tanah itu bicara jenis tanah, karena jenis tanah nanti sebaran jenis tanah hubungannya dengan kesuburan. Yang berikutnya adalah peta temperatur, peta suhu. Tiap wilayah punya suhu yang berbeda. Nah, ini dipetakan. Sebut peta tematik karena khusus untuk menggambarkan temanya. Kalau peta curah hujan tadi apa? Besarnya curah hujan. Peta tanah, jenis tanah. Peta temperatur, besarnya atau tingginya suhu, ya. Ini contoh peta topografi. Nah, topografi itu kalau kamu lihat, ini kontur, Nak. Ini berhubungan erat dengan kamu kalau naik gunung lewat kontur yang mana? Mau kontur yang padat, yang dekatan, yang rapat, atau yang longgar, ya. Ini peta ASEAN, peta besar ini, ya. Ini sama-sama, ini peta umum. Nah, ini peta korografi ya. Nanti kamu cari itu apa. Sekarang jenis peta menurut skalanya. Skala terbagi dalam beberapa bagian, ya. Lihat, ada peta kadaster, peta sangat besar, artinya pembandingnya menjadi kecil, 1/5000, 1/100, itu peta sangat besar. 1/100, 1/5000 itu hasilnya masih besar ketimbang peta skala kecil yang paling bawah, 1/500.000, 1/1 juta. Peta ini, peta yang adanya biasanya di kelurahan, sekolah, dena dan sebagainya pakainya ini. Tapi kalau yang ini sudah peta wilayah,
Ini mungkin sudah peta sebuah pulau. Nah, ini peta sebuah negara. Ya, 1/5.000 atau banding 2 juta, 1/2,5 juta. Contoh yang tadi, Bapak buka dulu yang tadi ya. Nah, ini skala kecil ya. Kenapa 1/2 jutaan ya? Ya. Lanjut ya. Jadi yang Bapak perlu ingatkan, ini skala sangat besar karena 1 banding itu pembandingnya nih, 1 bagi 100 pasti lebih besar dari 1 dibagi 500.000. Ingat ya, skala artinya 1 cm di peta sama dengan 100 cm di permukaan bumi. 1 cm di peta sama dengan 5.000 cm di permukaan bumi. Jadi kalau cm, ini juga cm, ininya meter, ini juga meter. Nggak boleh ininya senti, ininya kilometer. Jelas ya? Jadi menurut skalanya terbagi 4, sangat besar, detail, menengah, dan sangat kecil. Oke? Jenis peta menurut nilai dan sifat data. Kita lihat ada nilai yang dikandung sama sifat datanya. Nilai yang dikandung ada peta kualitatif, ada peta kuantitatif. Sifat datanya terbagi 2, ada peta stasioner, ada peta dinamis. Apa tuh kualitatif? Kualitatif bicara itu padat, tidak padat, terus banyak, sedikit. Itu lebih bersifat sifat ya, sifat yang dikandungnya. Bukan, maksudnya nilainya adalah lebih ke arah ungkapan kenyataan di lapangan seperti apa. Tapi kalau kuantitatif lebih ke arah angkanya. Misalnya 20 orang per meter, ada kerapatan penduduk ada 3.000 orang per kilometer persegi. Itu lebih ke arah angka. Kalau ini cuma membicarakan padat tidak padat ya. Kalau ini bicara jumlahnya, karena kuantitatif, ini bicara angka. Berikutnya ada sifat data yang dikandung peta stasioner sama peta dinamis. Peta stasioner itu peta yang, kalau kita bicara peta yang tetap, yang tidak bergerak. Contoh misalnya peta persebaran tanah tetap, itu peta persebaran perumahan tetap ya. Tapi kalau peta dinamis itu seperti arus pergerakan. Misalnya kemacetan, itu kan dinamik dia, kemacetannya berpindah. Jadi akan terlihat bendanya bergerak. Benda-benda yang ada di peta itu tidak tetap, dia bergerak. Kemacetan ya, jalur perjalanan itu arahnya di mana, itu namanya peta dinamis. Jenis peta menurut tujuannya ini banyak sekali. Ada peta militer, peta navigasi, peta dinding, peta kerja, peta turis, peta aplikasi. Nah, di antara yang 6 ini, peta aplikasi yang sekarang kamu pakai itu di HP kamu. Ada mungkin taksi online, apalagi food ya, pengiriman makanan, ngirim barang dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu nanti di pertemuan berikutnya, karena ini harus jelas sehingga kamu jadi tahu apa tujuan peta itu dibuat gitu loh. Nah, ini contoh peta Pulau Bali ya. Ini peta dari semua Yogyakarta, sama-sama 2 wilayah pulau, maksudnya 2 wilayah provinsi dengan perbedaan masing-masing, ya. Ini peta turis, ini 2 wilayah yang sama-sama turismenya. Ini wilayah turis, ini juga dikembangkan untuk turis ya. Cuma punya perbedaan di masing-masing lah ya, karena Bali juga tradisional masyarakatnya, Jogja juga tradisional. Sekarang Jogja sedang membangun wilayah pariwisata di pantai selatan, itu banyak sekali pantai-pantai baru. Selesai. Anak-anak sekalian, itu adalah paparan Bapak yang sangat sederhana. Saya berharap kalian bisa mengerti di pertemuan pertama ini. Nanti di pertemuan kedua akan kita teruskan mengenai pemahaman peta dan lain-lainnya. Demikian, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.